يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai kaum beriman. Salawat dan salam semoga diaturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya dan para sahabat-sahabat, dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di kemudian hari. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menerangkan tentang sejarah, hukum-hukum dan fadilah-fadilah Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, sebagai bekal bagi saya pribadi dan kepada kita umumnya, dengan harapan puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Yang pertama, tentang diwajibkannya bulan puasa Ramadan. Ini menurut Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu', beliau menerangkan bahwa kewajiban bulan berpuasa di bulan Ramadan ini diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, dan Rasulullah berpuasa 9 kali, karena kewajiban berpuasa itu pada tahun kedua Hijriyah, sedangkan wafatnya Rasulullah SAW itu wafat pada tahun 11 Hijriah. Nanti 11 kurangi 2, 9. Jadi Rasulullah SAW berpuasa selama 9 kali selama hidup. Selanjutnya tentang tahapan-tahapan diwajibkannya berpuasa bulan Ramadan. Saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir bahwa beliau menerapkan tahapan-tahapan berpuasa Ramadan ini ada tiga tahapan. Ada tiga tahapan. Yang pertama yaitu ketika Rasulullah SAW berada di Madinah. Rasulullah di awal-awal Rasulullah ada di kota Madinah setelah hijrah ke kota Madinah. Rasulullah mewajibkan kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin, untuk melaksanakan puasa 3 kali dalam 1 bulan. 3 kali dalam 1 bulan. Dan juga berpuasa Asyura, ini diwajibkan 3 kali dalam 1 bulan, dan puasa Asyura sebelum turunnya perintah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ketika pada tahun kedua Hijriyah turunlah ayat itu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah yang memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu. Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Di ayat ini 2 ayat, yaitu 183 dan 184
84 ini tentang tahapan pertama. Di dalam ayat ini kewajiban berpuasa ini tidak langsung wajib. Berpuasa bagi kaum muslimin, namun ada at-takhyir, pilihan, itu boleh berpuasa, boleh tidak. Yang tidak berpuasa diganti dengan memberi makan satu orang fakir miskin. Jadi ada dua pilihan, boleh berpuasa dipersilakan, boleh tidak. Nah, yang tidak berpuasa ini diganti dengan memberi makan fakir miskin. Tidak berpuasa satu kali membayar satu. Tidak berpuasa 15 kali membayar memberi makan fakir miskin sebanyak 15 hari. Sebagaimana jumlahnya yang dia tidak berpuasa. Ini pilihan. Dan juga ada rukhsah bagi orang yang sakit atau di dalam perjalanan. Bagi orang yang sakit atau di dalam perjalanan, tahapan pertama ini memang ada rukhsah. Dan ini berlaku sampai tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga. Ayat. Namun di sini dijelaskan wantasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Memang diberi pilihan, boleh tidak berpuasa, boleh tidak, asalkan diganti dengan memberi makan fakir miskin. Namun tetap boleh. Ayat ini bahwa berpuasa itu lebih baik. Wantasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, turunlah ayat selanjutnya, yaitu surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum ala allakum tashkurun. Di ayat ini tidak ada takhir lagi, semuanya diwajibkan untuk berpuasa, tidak boleh memilih, semuanya diharuskan berpuasa. Namun tetap bagi orang yang sakit atau yang musafir ini boleh diganti di hari-hari yang lain setelah bulan. Ini tahapan yang kedua. Perlu diketahui tahapan yang pertama dan kedua ini cara berpuasanya adalah berpuasa di siang hari, namun setelah berbuka di malam harinya dan sholat isya tertidur, ini tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi, tidak boleh berhubungan suami istri lagi. Jadi kalau bangunnya jam 10 malam, berarti mulai jam 10 malam itu tidak boleh makan. Kalau bangunnya jam 12 malam, berarti jam 12 malam sudah tidak boleh makan, minum sampai malam esok harinya. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua sangat berat. Ketika sudah bangun tidur, ini tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh berhubungan suami istri. Sehingga ini sangat memberatkan para sahabat. Suatu hari Sayyidina Umar di bulan Ramadan ketika bangun malam, Sayyidina Umar menjima istrinya setelah tidur. Hingga beliau sholat kepada Rasulullah SAW. Dan juga ada seorang sahabat yang di siang harinya mulai pagi sampai siang sore hari beliau bekerja. Nama sahabat ini adalah Sirm Al-Ansari, sahabat Ansari. Ketika berbuka berpuasa, beliau pulang ke rumahnya. Setelah ketemu istrinya, beliau bertanya, adakah makanan? Wahai istriku. Si istrinya menjawab, belum, nanti akan saya carikan, nanti akan saya buatkan. Akhirnya Sirmah, sahabat Sirmah Al-Ansari ini tertidur. Nah,
Ketika sudah tertidur, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Istrinya datang membawa makanan. Ternyata dilihat suaminya sudah tertidur. Sehingga si istri berkata, celaka. Karena memang setelah nanti bangun tidak boleh makan lagi. Padahal besoknya kerja lagi. Akhirnya esok harinya Sirmah Al-Ansari radhiyallahu anhu ini kepayahan, lemes, loyo karena tidak makan di awal-awal malam tidur. Dilihat oleh Rasulullah SAW, ditanya, kenapa engkau sangat kepayahan? Saya lihat kamu sangat kepayahan. Akhirnya Sirmah Al-Ansari ini menceritakan kejadian tadi malam kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah itu barulah turun ayat selanjutnya yang menerangkan tentang tahapan yang ketiga, diperbolehkan untuk berhubungan suami istri dan makan minum di malam hari seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu ayat 187. Illa lakum lailatas syami rafatu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana basiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layl wa la tubasiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ayat surah Al-Baqarah yang menerangkan tentang kewajiban berpuasa ini di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Di 183 diakhiri dengan la'allakum tattaqun, dan di akhir ayat yang ke 187 ini juga diakhiri dengan la'allahum yattaqun. Jadi tujuan berpuasa ini adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik hidayah untuk melakukan mengisi bulan Ramadan dengan amal ibadah, kebajikan, dan memperbanyak membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, bersedekah, dan amal-amal kebaikan yang lain. Dan sejarah tentang puasa ini sebagai motivasi kepada kita agar kita berpuasa. Bagaimana para sahabat dulu berpuasanya seperti itu. Setelah tidur tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri lagi. Ini sangat memberatkan. Tapi sekarang kita bahkan disunahkan untuk bersahur ketika hampir mendekati waktu subuh. Ini semua karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin. Sehingga kalau kita tidak berpuasa yang merupakan rukun iman, sangat-sangat keterlaluan. Dan semoga kita semua bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari berpuasa itu sendiri. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.